Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Haitsam Sakra Salam dengan NIM 41523010167. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS arsitektur komputer saya. Semoga dengan penjelasan singkat saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, yang nomor satu, komputer 32 bit memiliki dua saluran selektor dan satu saluran multiplexor. Setiap saluran selektor mendukung dua unit disk magnetik dan dua unit type magnetik. Saluran multiplexor memiliki dua printer baris, dua pembaca kartu, dan 10 terminal VDT yang terhubung ke dalamnya. Asumsikan kecepatan transfer berikut. Oke, yang pertama kita mengidentifikasi komponen dan kanalnya terlebih dahulu. Di sini dua saluran selektor, setiap saluran selektor mendukung dua unit disk magnetik dan dua unit type magnetik. Setelah itu satu saluran multiplexor, saluran ini mendukung dua printer baris dan dua pembaca buku dan 10 terminal VDT. Yang kedua itu kecepatan transfer data untuk masing-masing komponen seperti yang di atas tadi. Yang ketiga, menghitung beban data pada saluran selektor. Di sini yang pertama beban dari dua selektor disk drive 2 dikali 800 kilobyte itu sama dengan 1600 kilobyte. Setelah itu beban dari dua type drive 2 kali 200 kilobyte sama dengan 400 kilobyte. Total beban pada satu saluran selektor 1600 kilobyte ditambah 400 kilobyte sama dengan 2000 kilobyte. Jadi setiap saluran selektor mampu menangani beban transfer data sebesar 2000 kilobyte. Selanjutnya di sini menghitung beban data pada saluran multiplexor. Yang pertama itu beban dari saluran line printer 2 kali 6,6 kilobyte per second sama dengan 13,2 kilobyte. Beban dari 2 card reader 2 dikali 1,2 kilobyte sama dengan 2,4 kilobyte. Beban dari 10 VDT 10 kali 1 kilobyte sama dengan 10 kilobyte. Total beban pada saluran multiplexor itu ditambah semuanya jadi 13,2 ditambah 2,4 ditambah 10 kilobyte sama dengan 25,6 kilobyte. Jadi saluran multiplexor harus menangani beban transfer data sebesar 25 kilobyte. Selanjutnya, pertimbangan ruang alamat logis yang dipetakan halaman terdiri dari 32 halaman masing-masing 2 kilobyte yang dipetakan ke dalam ruangan memori fisik 1 megabyte. A. Apa format alamat logis prosesor? B. Apa pengaruh pada tabel halaman jika ruang memori fisik dikurangi setengahnya? C. Berapa panjang dan lebar tabel halaman? A. Apa format alamat logis prosesor? Alamat logis prosesor terdiri dari dua bagian utama, nomor halaman dan offset pada dalam halaman. Jumlah halaman logis 32 halaman. Ukuran tiap halaman 2 kilobyte atau 2048 byte. Untuk menentukan format alamat logis, kita perlu menghitung berapa banyak bit yang diperlukan untuk mengalamatkan setiap bagiannya. Offset dalam bagian 2 kilobyte sama dengan 2048 bytes. Jadi kita butuh log 2 2048 sama dengan 11 bit untuk mengalamatkan offset dalam halaman. Nomor halaman 32 halaman. Jadi kita butuh log 2 dalam kurung 32 sama dengan 5 bit untuk mengalamatkan nomor halaman. Jadi format alamat logis prosesor adalah 5 bit untuk nomor halaman dan 11 bit untuk offset dalam halaman. B. Apa pengaruhnya pada tabel halaman jika ruang memori fisik dikurangi setengahnya? Ruang memori fisik saat ini adalah 1 MB. Jika dikurangi setengahnya, maka ruang memori fisik menjadi 512 KB atau setara 524.288 byte. Ukuran halaman fisik tetap adalah 2 kilobyte. Jumlah halaman fisik 524.288 dibagi 2048 sama dengan 56 halaman fisik. Dengan pengurangan memori fisik menjadi setengahnya, jumlah entry dalam tabel halaman akan tetap sama.
Namun, peta halaman fisikologis akan berubah. Setiap halaman logis masih dapat memetakan ke salah satu dari 256 halaman fisik yang tersedia. Hal ini dapat dipengaruhi performa dan efisiensi pemetaan memori. C. Berapa panjang dan lebar tabel halaman jika mengabaikan bit hak akses? Panjang tabel halaman mengacu pada jumlah entry yang ada dalam tabel halaman, dan lebar tabel halaman mengacu pada jumlah bit yang diperlukan untuk mengalamatkan setiap entry. Jumlah halaman logis 32 halaman, dan jumlah halaman fisik 512 halaman. Lebar tabel halaman adalah jumlah bit yang diperlukan untuk mengalamatkan setiap halaman fisik. Ukuran halaman fisik 2 kilobytes sama dengan 2048 bytes. Alamat fisik memerlukan log 2 2048 sama dengan 11 bit. Namun setiap entry yang dalam tabel halaman perlu mengalamatkan salah satu dari 256 halaman fisik. Jadi, jumlah bit yang diperlukan untuk mengakses halaman fisik adalah log 2 dalam kurung 256 sama dengan 84 bit. Jadi, panjang tabel halaman adalah 32 entry dan lebar tabel halaman adalah 8 bit per entry. Oke, nomor 3. Dalam banyak kasus, instruksi mesin umum yang tidak tercantum sebagai bagian dari set instruksi MIPS dapat disintesis dengan satu instruksi MIPS. Tunjukkan ini untuk berikut ini. A. Pindah register ke register. B. Increment, decrement. C. Complement. D. Negate. E. Clear. A. Pindah register ke register. Operasi perpindahan register ke register dapat dilakukan dengan instruksi move. Instruksi ini menyalin nilai dari satu register ke register lainnya. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya itu B. Increment dan decrement. Operasi increment dan decrement dapat dilakukan dengan instruksi ADD dan SUBI. Masing-masing instruksi ADD menambahkan nilai konstan ke register, sedangkan instruksi SUBI mengurangi nilai konstan dari register. Contohnya bisa dilihat seperti gambar ini. Selanjutnya C. Complement. Operasi complement dapat dilakukan dengan instruksi sort. Instruksi ini melakukan operasi sort dengan register dan nilai 1. Hasilnya adalah bitwise complement dari nilai register. Contohnya seperti ini. Selanjutnya D. Negate. Operasi negate dapat dilakukan dengan instruksi SUBI. Instruksi ini mengurangi nilai O, nilai kosong dari register. Hasilnya adalah negasi dari nilai register. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, E. Clear. Operasi clear dapat dilakukan dengan instruksi li. Instruksi ini memuat nilai konstan 0 ke register. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 4. Pertimbangkan SMP dengan cache L1 dan L2 menggunakan protokol MESI. Salah satu dari 4 status dikaitkan dengan setiap baris di cache L2. Apakah keempat status tersebut juga diperlukan untuk setiap baris di cache L1? Jika iya, kenapa? Jika tidak, jelaskan status dan status mana yang dapat dihilangkan. Tidak. Keempat status dalam protokol MSI tidak diperlukan untuk setiap baris di cache L1. Hal ini karena cache L1 bersifat inklusif. Terdapat cache L2 ini berarti bahwa setiap baris yang ada di cache L1 juga ada di cache L2. Oleh karena itu, status baris L2 dapat digunakan untuk melacak status berbunyi L1 yang sesuai. Dengan menggunakan status baris L2 dapat melacak status baris L1 yang sesuai, sistem dapat menghemat ruang dan bandwidth cache. Hal ini karena status baris L1 hanya perlu disimpan jika baris L2 berada dalam status M atau S. Namun, ada beberapa situasi di mana status L1 tambah mungkin diperlukan. Misalnya, jika sistem mendukung cache L1 yang bersifat eksklusif terhadap cache L2. Maka status L1 ditambahan diperlukan untuk melacak status baris yang hanya ada di cache L1. Secara umum, desain cache
L1 yang optimal akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk arsitektur sistem, jenis aplikasi yang dijalankan, dan batasan daya dan bandwidth. Sekian dari saya, terima kasih.